mungkin belum ngerti, nggak apa-apa. Tapi nanti mudah-mudahan setelah kita nonton video ini, kita diskusi sejam 2 jam ke depan. Nanti habis itu kita nonton lagi, mudah-mudahan sudah bisa dimengerti. It is expected that there will be $150 billion worth of oil and gas extracted off your coast. That means, according to many experts, more than 2 billion tons of carbon emissions will come from your seabed, from those reserves, and be released into the atmosphere. I don't know if you as a head of state went to the COP in Dubai. Let me stop you right here. That Guyana has a forest forever that is the size of England and Scotland combined, a forest that stores 19.5 gigatons of carbon, a forest that we have kept alive, a forest that we have kept alive. Does that give you the right? Does that give you the right to release all of this carbon? Does that give you the right to lecture us on climate change? I am going to lecture you on climate change because we have kept this forest alive that stores 19.5 gigatons of carbon that you enjoy, that the world enjoy, that you don't pay us for, that you don't value, that you don't see a value in, that the people of Guyana has kept alive. Guess what? We have the lowest deforestation rate in the world. And guess what? Even with our greatest exploration of the oil and gas resource we have now, we will still be net zero. Guyana will still be net zero. With all our exploration, we will still be net zero. No, powerful words, Mr. President. I'm not completed as yet. I'm not finished as yet. I am just not finished as yet, because this is the hypocrisy that exists in the world. The world in the last 50 years has lost 65% of all its biodiversity. We have kept our biodiversity. Are you valuing it? Are you ready to pay for it? When is the developed world going to pay for it? Or are you in the pockets? Are you in the pockets of those who have damaged the environment? Are you in the pockets, are you and your system in the pockets of those who destroyed the environment through the Industrial Revolution and now lecturing us? Kalau masih bingung nggak apa-apa, nanti kita teruskan lagi. Kalau kita share juga apa informasinya. Jadi yang tadi bicara namanya Presiden Guyana, Van namanya. Dia muslim juga, diwawancarai sama BBC mengenai rencananya Guyana mau bikin eksplorasi gas dan minyak. Cuma kan sekarang begitu dia eksplorasi gas dan minyak kan sebetulnya membuang karbon. Dia bilang, kenapa kamu mau membuang karbon keluar? Marah kan dia, kamu ngapain ngajarin saya mengenai buang karbon? Ini cuma 2 miliar. Sementara saya kira menyerap kalau dia kasih saya mengambil karbon itu 19,5 gigaton. Saya nggak pernah rusak hutan, nggak pernah apa, tapi saya mau eksplorasi gas dan minyak saya untuk ekonomi mereka itu nggak dikasih. Jadi ada sekali kalimat tapi mungkin ada kalimat net zero.
kenapa orang baru ngomong sekarang ekonomis dan sebagainya? Karena kalau mungkin kita lihat 10-20 tahun terakhir kan selalu orang ngomong langit bolong, bumi makin panas, pencemaran makin tinggi, karbon makin tak terkendali, hujan besar. Tapi apa sih penyebabnya? Apa yang membuat berat semua? Gitu. Tapi itu berdampak satu. Kita bakar listrik dapat dari power plant kan. Power plantnya pakai batu bara. Batu bara terbakar. Batu bara dibakar, polusi yang asal, rusak lingkungan, suhu naik, makin bolong. Kira-kira gitu jadinya. Sehingga ternyata kerusakan lingkungan itu jauh membuat kita lebih susah sekarang. Orang bilang gitu dibanding kenikmatan ekonomi yang ada. Mungkin kalimat lainnya adalah ini, kenikmatan ekonomi yang kita rasakan sekarang itu ternyata ada biayanya, dan biayanya itu baru dirasakan sekarang. Banyak yang tidak percaya. Sehingga 20 tahun terakhir ini orang sudah mulai bilang kalau kita apa-apain, kita akan jadi apa? Dunia akan tambah panas seperti apa? Soal apa? Orang bilang tutup es mencair, tutup dampaknya apa? Ya laut naik, tapi kan laut naik 1 meter aja Jakarta udah rendah kan? Terus dulu ke atas dingin, di bawah panas, di tengah panas, di bawah dingin, sehingga ada perbedaan angin. Sekarang karena cair, mulai hangat, suhunya akan berbeda, anginnya berkurang, penyebarannya bukan, dan sebagainya terganggu. Itu kita berbicara disrupsi dari manusia, ada perang, ada kerusakan secara langsung. Jadi kira-kira itu konsepnya. Jadi sehingga sekarang orang bilang kalau ekonomi hijau itu prinsipnya P3 sekarang. People hanya profit, barusan sekali planet. Jadi kita nggak hanya ngomong hanya masyarakat makmur, nggak hanya ngomong profit untuk perusahaan, tapi juga gimana dampaknya ke planet ini yang harus mulai proses apapun. Karena apapun itu akan terrefleksi sama kita. Kita pergi dari rumah ke sini, pilihannya naik mobil, naik motor, naik bis, perjalanan. Dulu kita naik mobil aja. Tapi sekarang harus berpikir kalau naik mobil, karbon yang saya buang berapa ya? Di sini membakar beda naik motor. Naik motor sih bisa sharing lagi dengan naik bis. Kalau naik bis, kalau saya buang bisa jalan. Intinya kita harus berusaha mengurangi kemudian hari untuk transportasi dari planet. Itu kita nggak pernah mikir. Nah, kalau ada organisasi namanya Water, dia bilang green economy itu kalau kita lihat sekarang ini terjemahin dalam bentuk 6 konsep. This is renewable energy, green building. Kalau lihat sekarang green building itu kan ada yang boleh pakai solar panel, air di daun dan dibuang lagi tapi dibersihkan, recycle dan sebagainya. Nanti saya sesuai kebisaan saya, sesuai pekerjaan saya kebetulan di bidang logistik dan transportasi, saya akan kasih garis bawah ini sustainable transport berkelanjutan, terus di water management, waste management, sama land management. Ini kira-kira cabang industri yang akan ramai 5-10 tahun ke depan, karena kita berusaha memperbaiki bumi, meningkatkan ekonomi di setidaknya di 6 ini pekerjaan ini. Ya. Nah, kalau kita ngomong dasarnya apa sih? Kalau dapat tiba-tiba orang ngomong green economics gitu. Kalau kita melihat average temperatur bumi sejak tahun 00 sampai tahun 2000 tahun, ini grafiknya ini perubahannya ya, perubahan suhu. Jadi bukan maksudnya suhu 0 aja, tapi kalau diambil rata-rata medianya di 0, geraknya itu dari namanya naik 0,0 naik.
1400 di bulan terus cenderung turun. Jadi setelah beda hangat ada tinggi. Namun di tahun 1800 ke atas peningkatannya begitu. Apa kira-kira yang terjadi di sini? Apa yang terjadi di tahun 1800? Apa yang membedakan? Kenapa bisa lama selama ini? Tiba-tiba 200 tahun terakhir begini. Kira-kira apa? Kayaknya apa? Betul sekali, revolusi industri. Di sini orang sudah mulai melakukan revolusi industri 1.0, di mana orang James Watt, kreator menemukan mesin uap, dan untuk menyala mesin uap dia butuh energi pembakaran yang nanti akan berfungsi dari bara sampai hari ini masih batu bara. Sekarang dicoba buat biogas, semacam lagi. Intinya kegiatan ekonomi di sini, penemuan mobil, mesin bakar, penemuan mesin pesawat terbang, penemuan pembangkit listrik besar dan sebagainya, dan konsumsi manusia atas apa yang kemudian juga meningkat di 200 tahun terakhir. Cuma ini ada biayanya kata manusia supaya atas kenikmatan atau perubahan-perubahan ini adalah suhu naik secara drastis mengakibatkan perubahan ekosistem di dunia. Ya kita sadari sekarang kalau kalian mungkin usia 20 kalau kita kan udah 51. Jadi kalau dulu kalau 40, kalau siang itu ketemu AC, pagi hari jam 9 itu suara masih layak dinikmati lah. Tapi kita sekarang udah rasanya jam segini aja udah pakai AC, dan nyaman, jadi betul. Jadi di tahun saja, di tahun lalu itu tertinggi 1,25 derajat Celcius kenaikan di tahun 2023. Jadi kalau bulan tahun atau 3 tahun terakhir kita rasa panas nanti ini memang wajar, semua terekor datanya. Nah ini yang sekarang menjadi perhatian orang-orang, sehingga orang-orang mulai berpikir di orang-orang dunia, apa ya kalau kita aman lain untuk diam saja, apa sih terjadi? Jadi itulah kira-kira. Jadi kalau ada banyak laporan emisi yang keluar, laporan suhu bumi dan sebagainya, surface water naik, kalau kita diam aja, dunia itu di USD, financial losses semua, kerugian apapun, air yang berhabis, minyak air, batu bara yang makin berkurang dan sebagainya, potensi kerugian. Sehingga orang melihat mungkin sudah mulai mungkin dan grafiknya. Yang biru ini adalah korelasinya, adalah temperatur dari mulai tahun 1990 sampai dengan tahun 2020, dan yang merah ini adalah buangan gas buangan. Sehingga ada korelasi positif nih, gas buang, karbonnya dibuang dengan kenaikan suhu. Pertanyaan berikutnya lagi, yang gimana caranya stop ini? Kenapa? Karena kalau kita pelajari, kalau kita yang buat di bawah derajat Celcius, kita bisa kontrol ke sana apa sih? Kenaikannya berapa derajat? Kalau kita diam aja, berapa derajat? Kalau kita melakukan sesuatu, berapa derajat? Karena kalau naik 2 derajat, 1,5 sampai 2 derajat saja, laut naik 0,3 meter. Terus untuk lebih lama suhunya itu summer di atas, summer di sana, suhu panas summer di plastik itu lebih lama suhu jam dan sebagainya. Yang intinya di summary kan kita jadi apa sih aspek-aspek berpengaruh kalau tiba-tiba itu naik, dan ternyata menurut banyak orang cukup mengerikan. Kalau film kan ada banyak tuh bioskop
dengan seluruh dunia nih menghasilkan misalnya 1000 ton per hari. Dari itu nih Indonesia itu menghasilkan 200, Amerika menghasilkan 300, berapa? Terus kalian mau stop nggak? Mau stop? Sepakat? Ayo kita bikin namanya nasional teman kita yang bilang oke kalau saya mau coba turunkan apa yang turunkan. Nah, Indonesia sudah mereka ada 2 program GSI sampai itu tapi belum ada kementeriannya, jadi memang masih sifatnya turun dari Bapenas dan Menko. Jadi orang kalau tahu gini, kalau kita nggak ngapa-ngapain grafiknya, kita di sini. Kalau kita lakukan sesuatu bisa di sini, kalau kita lakukan bayangan kita tahan di sini. Jadi cuma bisa bilang strategi kita gimana cara menahan laju naiknya ke atas. Karena untuk reverse kita udah susah, maksudnya perlu waktu panjang lagi. Karena 2 tahun kita bicara saat hari ini, mungkin untuk balik lagi, untuk usaha mungkin perlu 3-4 tahun gitu. Sehingga kita di Indonesia gitu ya dirasakan masih di highly insufficient, karena Indonesia betul highly sangat strategi belum cukup untuk serius membenahi ini. Sehingga beberapa policy atau kebijakan itu juga harus dilakukan ya, didasarkan dengan fair share tadi. Oke, kita sama-sama tahan, makanya tadi kalau kita presiden marah, kamu mau 2 miliar aja lah, saya 19,5 ton, saya tiap hari datang serap, saya nggak minta uang kamu, nggak minta apa, saya nggak dapat apa-apa dari kamu, tapi kalau saya punya duit, kamu marah-marah, kira gitu. Makanya di sini dilihat tadi tidak adilannya. Saya bisa bicara kenapa? Ya karena kalau kita bilang kan banyak negara maju memperoleh head start lebih dulu kan revolusi tadi, di mana negara berkembang lebih terlambat atau negara kayak Korea lebih terlambat. Bagaimana Indonesia? Nah, kalau Indonesia sebetulnya 2023 sudah mulai banyak peraturan-peraturan kalau dilihat. Bank sekarang harus bikin laporan keuangan. Sekarang laporan keuangan itu adalah laporan keuangan sustainability report. Jadi nanti kalau ada suatu petani lulus, begitu lulus dia laporan pabrik dan tergabung tadi adalah pabrik sustainability report. Itu satu lagi yang khusus untuk ceknya sendiri. Di situ ada metode kualitasnya, tapi sekarang masih lebih banyak masih kualitas atau sebanyak bicara niat, karena lebih banyak arah, karena kita lebih juga begitu. Itu alasannya kenapa juga. Nah, kalau belajar ekonomi, kenapa sekarang kalau baca 2024 kemarin tahun ini pemerintah menunda pelaksanaan pajak atas karbon. Jadi nanti manusia itu menghasilkan karbon lebih banyak, perusahaan menghasilkan karbon berapa dia menghasilkan atau proses merusak kehutanan kan banyak pohon menyerap karbon, harusnya tetap uang kan. Terus perusahaan kayak PLN jual karbon, dia harus bayar banyak. Jadi itu nanti keadilan industri di situ jadi termasuk negara-negara yang menghasilkan sama negara yang mengeluarkan karbon sangat mendapatkan. 2024 yang tadinya satu lagi sekarang perusahaan PBK, perusahaan terbuka yang sudah diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Nah, untuk industri-industri tertentu itu sudah harus bikin laporan sustainability report dan itu merujuk kepada CSP dan kita jalan sendiri. 2024 mandatory industrinya apa saja itu kan. 2025 nanti baru mulai ada carbon tax sama nanti laporan tax itu wajib masih kan. Tapi kita sama-sama belajar tentang karena Indonesia juga masih mengadopsi. Dan kedua peraturan Indonesia itu belum ada bisa berhitung, belum ada bisa menghitung. Kalau bisa dihitung pun juga dipertanyakan kapasitas dari menghitung dan teknologi. Jadi masalah integritas dan laporan. Nah, sebagai laporan
sebagai tambahan cerita aja, Singapura sudah menjalankan pajak karbon sudah ya 4 tahun kayak gini. Dampaknya, kira-kira dampaknya kalau orang kena pajak karbon. Nah, pajak karbon ini kira-kira apa yang paling terasa? Gudang karbon atau orang yang menghasilkan karbon akan harus bayar lebih mahal. Dampaknya di Singapura sudah 3 tahun terakhir ini harga listriknya naik berkali-kali, kalau nggak salah sudah hampir 80% dari harga listrik 3 tahun lalu. Makanya saya bilang Indonesia belum siap pakai pajak karbon. Kenapa? Kita hidup masih subsidi kan, listrik masih subsidi, listrik masih subsidi. Ya sekarang kalau barang yang disubsidi itu kita pajakin kan lucu. Kita negara ngambil, sebentar negara masih nyumbang. Gitu. Sebenarnya salahnya kayak ini nanti lucu. Ini yang masih jadi perdebatan sampai hari ini. Tapi Indonesia harus melakukannya karena mau nggak mau itu adalah bagian dari kita sama. Pertanyaannya, gimana sih cara menghitungnya? Cara menghitungnya karbon itu sebenarnya nggak susah amat sih. Browsing mungkin dicari program-program, jadi program-program yang bisa dijual dalam bentuk karbon. Ini ada jadi contohnya gini, jadi misalnya ada suatu hutan dikuasai gas, ini umum konsepnya ya, konsepnya bahwa pohon ini kita klaim bisa menghirup, bukan klaim semuanya bilang bahwa kan pohon ini siap menghisap karbon dioksida, dan secara ilmuwan bisa diketahui misalnya tipe pohon pohon sengon usia 1 sampai 5 tahun, 5 sampai 10 tahun dengan sehat, daun lebat itu bisa menghirup setara sekian per tahun. Kita punya 1000 pohon, dihitung nilainya, itu bisa bagus, nilainya ada dan bisa dijual. Nah, cara menjualnya bagaimana? Itu banyak lembaga-lembaga perusahaan yang seperti kalau kita di saham itu kayak perusahaan sekuritasnya. Jadi nama-namanya itu ada salah satu di contohnya Karbon yang bisa berikan jadi yang Karbon tidak pakai aplikasi. Ada lagi namanya Vera, VERA, itu juga perusahaan yang sertifikasi dan menjual karbon. Jadi yang paling banyak dan sudah muncul kalau kita bicara 5 tahun 10 tahun terakhir itu kebanyakan perusahaan di Afrika. Siapa kliennya setelah dibikinkan? Jadi misalnya 1000 hektar hutan itu disertifikasi dan dijual. Katakanlah nilainya 10 juta $1 dolar. Nah, ditaruh di bursa karbon di Eropa. Perusahaan-perusahaan Eropa yang menghasilkan karbon daripada bayar pajak karbon yang tinggi biasanya. Jadi dia bilang, saya menghasilkan 5 ton karbon nih. Karbon pajaknya 1 kilonya satunya adalah katakanlah 1 kilo. Tapi kalau saya pergi ke bursa, harga 5 ton karbon 5 juta, 5 ton itu kan 5.000 kilo. Saya bayar pajaknya 5.000 euro, divalu dihargai cuma misalnya 4.000, 4.100. Lebih murah bagi saya untuk saya beli sertifikat tadi. Artinya saya memberikan uang kepada orang itu untuk menjaga hutannya kan. Karena lebih seperti itu. Karena kan punya hutan setelah menerima uang kan dia berkomitmen untuk menjaga hutannya karena sudah dijual. Terus kemudian saya katakan orang pajak saya sudah melakukan gerakan
duit di sana sebesar 4.105 ton, sehingga pajak saya 5 tahun sudah saya offset, sehingga saya tidak bayar pajak. Itu kalau kejadiannya negara ini, dunia ini semua orang baik. Baru tahun ini nih, mulai akhir tahun ini, kalau nanti dibaca lagi di kasus ini, ada lagi namanya sekarang istilahnya washing carbon, greenwashing kalau kita lihat di sini greenwashing. Ini interesting kenapa? Karena jadi greenwashing, whitewash, atau greenwashing itu adalah orang yang berjualan bilang kita punya pohonnya banyak Pak, sudah ada sertifikatnya Pak, tapi ternyata sebenarnya lebih mahal aja, hutannya cuma 100, dia bilang 1000. Itu satu modus keduanya lebih gila lagi, di Amerika banyak kejadian, banyak yang ketipu, termasuk perusahaan yang bikin sertifikasi juga ngakunya ketipu. Dia sudah bayar, sudah kasih uangnya karena tadi pohonnya 1000 kan, dapat uangnya kan dia bayar dulu nih 1000. Biasanya poin tepat. Karena kayu mau dijual sama dia dapat uang nih dari pohonnya, ya. Nah, itu poinnya tetap. Ini yang sebetulnya kayak gini-gini yang berusaha membutuhkan kepercayaan. Nah, kalau di Indonesia sendiri sudah ada beberapa seperti kalau kita buka di baranya red dari ini, nah itu sudah mulai menjual pohon-pohonnya untuk merekam sehingga mereka dapat dana mengelola. Lagi ramai lagi sekarang Indonesia itu ternyata tidak hanya pohon, bukan mangrove, bukan bakau, itu juga termasuk salah satunya yang menyerang. Lebih edan lagi rumput laut itu juga bisa dibutuhkan. Sekarang bayangkan Indonesia 70%-nya laut, sekian ribu kilometer pesisir. Kalau kita ngomongin bakau dan laut, berapa ini makanya sekarang akan menjadi perhatian kita ke depan di ekonomi ini, karena kita seperti tadi Presiden Buyan kan bilang 19 gigaton saya serap karbon dari dunia, nanti saya belum pernah dapat uangnya dan saya diem aja. Tapi begitu saya mau buang 2 miliar aja, 2 miliar aku udah marah-marah. Jadi sekarang adalah makanya sekarang orang kita ada sisi negatifnya bilang, wah ini kita negara maju aja untuk kerjaan negara yang tumbuh. Kalau saya bilang sih juga sih, karena semua orang sekarang merasakan main. Jelas atau belum lagi? Ada pertanyaan? Putri, awak? Ekonomi syariah semester 3 akuntansi. Kalau dari ekonomi syariah biasanya pertanyaannya, bisakah ekonomi hijau ini dijadikan skripsi? Nah, mereka lagi seminar penelitian, bikin makalah dikumpulin untuk jadi bahan kalau dilakukan sebagai skripsi. Kalau pakai perspektif agama, saya sadar ini lepas dari ininya, jadi saya coba dari perspektif agama. Salah satu tugas kita jadi manusia ini kan kita sebagai khalifah perawat bumi. Sebetulnya kalau kita lihat mungkin 2 tahun terakhir kita tidak terlalu merawat bumi. Orang-orang kaya Indonesia kalau kita lihat kan salah satunya kan pasti produsen batu bara. Kalau batu bara itu kalau kita mau jujur kan bisnisnya nggak pusing, kontrol aja. Kalau batu baranya bahkan kadang-kadang hutannya dibiarkan tertinggal saja. Kalau
mau lebih ekstrim lagi kita lihat sekarang contohnya kasusnya suami Sadar Dewi, kasus timah. Kasus timah itu kan ada kan kerugian akibat kerusakan lingkungan kan? 270 triliun atau dengan cara itu bisa poinnya sekarang ini makanya pengadilannya akan ramai. Karena apa? Karena kalau sampai kejadian kerusakan lingkungan itu diatur sebagai kejahatan korporasi, sekarang bayangin perusahaan batubara bakal lebih jahat lagi diterima. Terlepas metodologinya cara. Jadi saya tidak menjawab caranya mereka ambil uang atau uang pejabat di mana. Sebenarnya saya nggak ada kacamata, saya melihat dari kacamata kerusakan lingkungannya. Baru kali ini ada korporasi didakwa kerusakan lingkungan itu akan menarik ya. Tapi balik lagi kalau kita lihat dari sisi ekonomi syariah, bahwa kerusakan alam itu juga berdampak dari ketidakmampuan manusia atau keserahan manusia dalam mengeksplorasi bumi. Yang mana sebetulnya kalau kita lihat dari ajaran Islam, ya dari Islami dan melenceng dari hakikat kita sebagai manusia, sebagai manusia. Terus kedua, bisa juga kita ambil dalam perspektif kalau ekonomi kan ada supra ekonomi, ada suprastruktur, ada infrastruktur kan. Kalau kita lihat kegiatan ekonomi itu kan, suprastruktur kan peraturan. Apa sih aturan ekonomi sekarang yang perlu pajak aja jangan denda atas kerusakan jangan dikenakan. Terus perusahaan kadang-kadang mau berinvestasi tanpa mengabaikan kerusakan lingkungan, itu juga ada kemungkinan besar gitu. Kita lihat sekarang tambang emas liar dan sebagainya, semua pasti rusak aja. Karena memisahkan emas sama tembaga dan lain itu kan pakai air keras, merkuri. Itu merusak alam. Itu tak kesadarannya yang mengejar profit. Jadi kalau saya lihat ini sangat relevan Pak Nabila. Kenapa? Karena nggak ada orang modal dikit untuk beli itu ada lagi Pak. Ya. Kenapa kita harus beli emas dari logam mulia dari PT Antam? Karena ada orang jual Pak misalnya emas murah nih dia tidak ada surat. Karena kita harus percaya Antam itu atau siapa melakukannya dengan investasi kan, dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Emasnya mungkin cuci pakai merkuri, tapi merkurinya disimpan atau dikelola dengan baik. Karena kalau tambang liar kan enggak, mungkin harga masih bisa juga, tapi balik lagi. Contoh lagi misalnya suatu saat kita dalam melakukan bisnis, investasi kita lihat tinggi sekali ya kalau kita harus memperhatikan alam. Tapi kita nanti titik tertentu nanti itu pasti akan ada aturan-aturan yang bilang karena aturannya keras kita jadi mahal bisnis kita. Tapi kalau tidak lakukan, harusnya logikanya, hitungannya pasti akan lebih besar biayanya dibanding kita bikin aturan. Contohnya, itu kita diberikan kerusakan alam untuk mengembalikan alam seperti awal, jadi biaya lagi kan. Jadi kalau saya lihat dari sisi tadi Pak ekonomi itu akan berpengaruh. Contoh lagi, kayak tadi level kita cerita, es krim selamanya hari ini minus 18 derajat Celcius. Berapa listrik yang dipakai? Tiba-tiba dengan dia mencoba menurunkan ke minus 12 untuk es krim dan es krimnya yang meleleh, masih layak konsumsi, tidak rusak dan sebagainya, minus 12. Berapa listrik yang disaving sama perusahaan? Berapa uang yang dari sisi bisnis juga. Terus kemudian alam tidak boleh tumbang pohon, dipelihara, udah dapat uang. Berapa
masyarakat yang bisa sehat di lingkungan sana, karena tidak fungsi misalnya orang yang makin sehat, terus karena sehat jumlah kunjungan rumah sakitnya sedikit, biaya rumah sakitnya rendah, orang yang ingin sakitnya sedikit, kerja produktif. Berapa produktif dari usaha yang bisa dihasilkan dengan orang yang tidak banyak bolos, dengan orang ini berkarya lebih baik dan sehat. Secara umum, misalnya kita larang nih sekarang semua Indonesia kan lagi keras nih sekarang, colok mobil nggak polusi tinggi, dia harus bengkel, nggak boleh layak jalan, nggak boleh masuk jalan, semuanya begitu. Tapi coba kalau kita bicara Indonesia semua nggak sama Jakarta aja deh, polusinya berkurang, orang nggak sakit ispa, nggak pergi ke rumah sakit, nggak klaim BPJS. Berapa BPJS bisa di-save biaya yang tadinya penyakit sia-sia tadi kan? Tadinya dia gara-gara polusi jadi rumah sakit, BPJS kan baik itu rumah sakit, boncos juga kan. Terus BPJS bisa turun, berapa kan apa lagi? Preminya kan 1 juta kolektifnya kan? Sebetulnya kan BPJS itu kan arisan sakit aja, asuransi satu negara. Ditanya berapa sih orang sakit satu negara ini? Oh, yang sakit 1 juta orang. Berapa biaya 1 juta orang itu? Setahun biaya berobatnya harus 3 triliun. Oke, kita Indonesia berapa? 270 juta. Kalau 1 triliun dibagi 270 juta gimana? Karena yang arisan jadinya gajiannya sakit ya kita tabungin kayak sakit. Oh, tapi kalau penyakit-penyakit yang ditimbulkan dari polusi, penyakit yang ditimbulkan dari kualitas hidup yang rendah, itu bisa diperbaiki. Tadi kan ada water management, waste management sampah, itu bisa dirapiin, airnya bersihnya bagus, orang yang sakit, sampah bisa dikelola dengan baik. Ini energi bahkan sekarang ya, sampah itu dibakar dengan energi yang listrik. Berapa penghematan kesehatan? Itu kalau ngomongin ekonomi. Kira-kira gitu kalau kita mantunya. Terakhir, Oh, tadi kan Putin ya? Ya. Nah, setelah Putin, saya juga mau mensarankan lagi, nanti kalian perusahaan-perusahaan itu udah harus memahami lagi nanti TCFD. TCFD. Jadi ini ada format laporan yang spesifik dibuat untuk sustainability report. Itu seluruh dunia udah ya mau bikin. Kita perusahaan gede, saya bisa cari contohnya perusahaan Amerika dari Korea, Hyundai, Jepang, Tojo, Jepang. Itu semua udah bikin namanya sustainability report. Tapi ada keuangan setiap tahun kita berbagai sahamnya kepada mereka ngapain, iklim ekonomi, mereka apa inisiatif yang dilakukan, terukur seperti apa, dan mau ngapain ke depan. Karena itu buat kebiasaan dari kos dan perusahaan yang sudah menerapkan green itu biasanya buat investor lebih nyaman. Kenapa? Karena di Eropa sekarang ada namanya istilahnya green fund, baca istilahnya green fund. Green fund itu adalah sekelompok orang, sekelompok investor dari Eropa untuk mendukung giat ekonomi yang beralaskan green ekonomi. Contohnya saya memiliki pembangkit listrik dong, pembangkit listrik tenaga air, tenaga surya, tenaga matahari. Saya butuh uang. Nah, butuh uang untuk bangun investasi ya, dan bangun PLT batu bara. Itu hari ini per 1 megawatt itu sekitar $1 juta. 1 megawatt. Sekarang kalau bikin 1000 megawatt, kebayangkan 1000 juta, $1 miliar bikin pembangkit listrik. Pembangkit listrik Suralaya itu 3000 megawatt, bayangin 3000 juta dolar ya, bangunnya. Kalau surya, air, sebuah renewable energy lebih gila lagi harganya, lebih mahal, 1,5 sampai 2 kali lipat. Jadi kalau dia suruh bangun udah harga listriknya
nggak boleh mahal-mahal kalau Indonesia. Kedua, biaya bangunnya mahal. Apa yang bisa dibantu? Nah, disinilah perusahaan-perusahaan seperti ini, kalau dia bisa membuktikan dalam laporan keuangan sebagai bahwa dia sudah mengarah ke sana, dia bisa apply untuk pemain green fund. Green fund itu bunganya hampir setengahnya bunga komersial. Jadi bayangkan, kamu oke lah biaya bangun di mana, tapi saya bantu kamu dengan biaya di mana. Ini yang harusnya kita belajar di sisi akuntansi perusahaan. Gimana caranya jika namanya baik supaya orang bisa paham sehingga perusahaan bisa melakukan manfaat dari inisiatif tersebut dalam lagi. Saya kira gitu. Ya, baik. Terima kasih. Kita beri aplaus untuk Pak Dian. Pak Didi ini dulu rumahnya di sebelah kompleks Pertamina tahun 90. Beliau ini masuk tokoh di kompleks Pertamina di sini. Kalau misalnya beliau kembali lagi ke sini, nah ini merasa kembali ke rumah. Ini masjid di depan dulu ya, rumah masjidnya di depan rumahnya beliau di kompleks Pertamina yang sana sekarang jadi Universitas Pertamina. Makanya kita kedatangan Pak Didi ini dapat ilmu yang banyak, dan juga nanti setelah ahad ini, ahad depan rencananya akan diisi oleh program dia sama 4 kali pertemuan, tapi kita perlu konfirmasinya. Kemudian pertemuan berikutnya setelah 4 kali itu kita akan dihadiri oleh Pak Riki dari Dirjen AKP dan juga dari Pertamina sebelumnya, dan yang berikutnya dari Pak Wajianto Profesor Ekonomi. Nah, setelah itu baru kemudian kita ada acara besar Maulid umum. Nanti jadi tausiahnya abinya Fatih. Nah, rencananya seperti itu. Mudah-mudahan yang hadir hari ini nanti bisa hadir di hari besar. Mungkin gantian hari ini yang hadir di sini semester 3A kelompok 2. Nah, nanti yang keempat semester 3B kelompok 3 dan seterusnya. Jadi kalau misalnya konfirmasinya bisa ada, akan kita lakukan. Kalau misalnya tidak ada, nah itu kemungkinan kita mencari bagaimana supaya bisa tetap ada kajian di sini, tapi yang hadir di sini kan beda lagi, bisa dapat ilmu yang banyak lagi. Izin dua hal. Satu, beliau itu sudah juga saya tanya beliau, jadi ya sama-sama apa. Yang kedua, jadi waktu diskusi bikin sebenarnya pada saat salah satu pembicara itu saya itu sebetulnya dia waktu lagi kosong waktunya bukan kerjaan lagi, kebetulan mendekati habis, kebetulan rezekinya banyak kerjaan sekarang ini, dia waktunya ya agak susah ya, karena ritme kerjanya nggak kayak kerjaan kerja kantor sih. Bisa aja sebulan dia nggak ngapain, tapi habis itu bisa aja sebulan tiap hari. Kami memang kerja di bidang industri film itu ternyata saya juga kaget, lebih demanding juga. Topiknya sih memang dia pilih secara spesifik filosofi sih, karena itu menarik. Kenapa? Saya juga baru ngerti, baru paham. Ya. Saya baru memahami itu kenapa sebutnya PhD. Filosofi. Betul. Jadi kalau kita sekolah negeri itu kan baru baca sistemnya. Kalau lulus S1 sekolah 3 tahun 4 tahun di Amerika itu 114 KS. Itu orang bilangnya kamu lulus undergraduate. Begitu kamu sekolah lagi, untuk kita bilangnya master.
Jadi bachelor graduate. Pada saat ambil dokter disebutnya PhD filosofi filosofi literal. Kenapa? Karena kalau kita baru lulus S1, kita itu baru istilahnya belajar what baru menjawab apa sih what, makanya disebutnya skripsi ya. Baru menjelaskan, tapi saya tahu lah apa sih yang namanya ini apa sih